Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Mahmud, kelas 3B PGSD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ini. Baik, pada kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi kurikulum. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Setiap organisasi kurikulum memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, baik yang bersifat teoristis maupun praktis. Baik, selanjutnya saya akan ke materi kedua, yaitu prosedur pengorganisasian kurikulum. Hamalik berpendapat di dalam bukunya Muhammad Jaini, yaitu pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang meliputi pertama, yaitu prosedur pembelajaran, di mana prosedur ini pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua, yaitu prosedur survei pendapat, di mana pada prosedur ini pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga, yaitu prosedur studi kesalahan, di mana prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan atau kebaikan atas hasil atau pengalaman kurikuler. Yang keempat, yaitu prosedur mempelajari kurikulum lainnya, di mana prosedur ini dapat disamakan dengan metode tambal sulam dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan atau menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, yaitu prosedur analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kegiatan yang dianalisis adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, yaitu prosedur fungsi sosial, di mana prosedur ini bertalian dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang bermacam ragam dan bentuknya, dan berada dalam daerah kehidupan tertentu. Fungsi yang telah ditentukan diklasifikasikan menjadi sejumlah area of living. Yang ketujuh, yaitu prosedur minat kebutuhan, di mana menurut prosedur ini minat dan kebutuhan juga melibatkan persistent problem, tetapi skop dan sekuensinya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Baik, selanjutnya ke materi ketiga, yaitu tentang jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis-jenis organisasi kurikulum itu terbagi atas 3. Yang pertama, yaitu materi pelajaran terpisah, di mana kurikulum ini menyajikan bahan pelajaran dalam segala macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, yaitu mata pelajaran gabungan, di mana yaitu
Kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Misalnya, sejarah dan ilmu bumi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Yang ketiga yaitu dengan kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu pelajaran dengan yang lainnya. Ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain yaitu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi, belajar gestalt dan organismik, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan pada materi organisasi kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.